Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru yang saya hormati, Bu Neneng, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Saken Jigalasi Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi peluang kombinasi melalui sebuah permainan sederhana yang saya namakan permainan kartu misteri. Sebelum memasuki pembahasan matematikanya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang permainan ini dan bagaimana kaitannya dengan materi peluang kombinasi. Mengenal permainan kartu misteri. Permainan kartu misteri adalah permainan menggunakan kartu yang dikocok dan dibagikan oleh bandar kepada setiap pemain. Setiap kartu memiliki jenis yang berbeda-beda, dan pemain tidak mengetahui kartu apa yang akan mereka dapatkan karena proses pembagiannya dilakukan secara acak. Kartu yang digunakan dalam permainan ini terdiri dari 3 jenis dengan total keseluruhan 10 kartu, yaitu sebagai berikut. Kartu menang yang bertanda perisai itu berjumlah 5 kartu. Kartu kosong yang bertanda tanya tanda tanya 3 kartu, dan ada kartu zong yang bertanda berbahaya atau danger sebanyak 2 kartu. Total ada 10 kartu. Semua kartu tersebut dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui kartu mana yang akan mereka terima. Cara bermain permainan kartu misteri adalah sebagai berikut. Kartu dikocok oleh bandar hingga benar-benar acak. Setiap pemain dibagikan 2 kartu sekaligus oleh bandar. Seluruh pemain membuka kartunya secara bersamaan dengan hitungan 1, 2, 3. Pemain yang mendapatkan kartu zong langsung dieliminasi dari permainan. Permainan terus berlanjut hingga tersisa 2 orang pemain terakhir. Kedua pemain terakhir tersebut saling berduel, dan pemain yang menang berhak mendapat hukuman kepada yang kalah. Aturan menang dan kalah. Hasil 2 kartu yang didapat status pemain. 2 kartu menang, aman, lanjut. 2 kartu kosong, aman, dan lanjut. 1 kartu menang plus 1 kartu kosong, itu aman, lanjut. 1 kartu zong plus 1 kartu apapun, entah itu kosong ataupun menang, itu kalah, eliminasi. 2 kartu zong itu kalah, eliminasi. Karena setiap pemain mengambil 2 kartu sekaligus tanpa memperhatikan urutan pengambilan, maka permainan ini berkaitan erat dengan konsep peluang kombinasi dalam matematika. Di sini setelah hitung 1 2 3 oleh bandar, maka para pemain akan membuka kartunya. Nah, ketika para pemain ini membuka kartunya, mereka akan mendapatkan kartu yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan kosong semua, ada yang mendapatkan menang, ada yang mendapatkan menang dan kalah, dan ada yang mendapatkan dua-duanya kalah. Di sini konsep matematika peluang dimainkan atau mulai masuk. Nah, di sini saya akan langsung membahas dengan menggunakan rumus bagaimana konsep matematika peluang, khususnya peluang kombinasi, karena di sini ada beberapa jenis kartu dan pemain itu tidak memegang kurang dari 2 kartu. Jadi mereka memegang dari 2 kartu. Jadi bisa disebut peluang kombinasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan rumusnya. Oke, jadi setelah tadi kita mengenal gimana cara bermain dan aturan bermainnya, lanjut di sini kita akan membahas rumusnya atau korelasi dengan rumus peluang. Nah, di sini saya menggunakan rumus kombinasi, yang itu CNR sama dengan N faktorial per kurung buka N kurang R kurung tutup faktorial R faktorial kali R faktorial. Di sini pun sudah terlihat jelas banget ada soal, atau saya mengambil 3 studi kasus kalau salah. Di sini ada soal yang saya siapkan. Yang pertama di sini, langkah pertamanya adalah hitung N atau si zongnya dulu. Oke. Di sini ada C2 sama dengan 2 faktorial per 2 kurang 2 faktorial 2 titik faktorial. Nah, sama dengan 2 faktorial per 0 faktorial kali 2 faktorial. Nah, di sini saya tidak menjabar, ada beberapa soal yang saya tidak jabarkan faktorialnya, tapi saya langsung ambil cara cepatnya aja. Tapi tetap hasilnya sama. Di sini hasilnya, di sini kita pindah ke bawah.
Ini ke bawah sama dengan 2/2 sama dengan 1. Ini adalah hasil dari hitungan langkah pertama soal 1. Lalu kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu hitung S-nya. Oke, di sini kita scroll ke bawah. Kita gunakan cocotan lagi. Di sini untuk jawabannya yaitu 10 2 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 2 kurung tutup faktorial 2 titik faktorial sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial sama dengan, nah di sini sebenarnya faktorial itu kan dari 8 ya, 8 7 6 5 4 3 2 1. Di sini saya mempersingkat jadi seperti ini saja. 10 kali 9 kali 8 faktorial kita coret per 8 faktorial coret kali 2 sama dengan kali 1 sama dengan 90 per 2 sama dengan 45. Ini adalah hasil dari langkah kedua. Ini belum selesai untuk soal pertama. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu hitung peluangnya. Sabar. Hitung peluang. Bisa saya akan hitung peluangnya. Peluangnya P 2 zong. Jadi P ini 2 zong ya, peluang untuk mendapatkan 2 kartu zong. Sama dengan C25 per 10 2. Ini 10 ya, maaf teman-teman. Soalnya saya pakai mouse di sini, bukan pakai drawing pen atau segala macam. Maaf kolek 1/45 sama dengan 0,022. Ini adalah hasil dari soal pertama dan ke semuanya. Jadi kurang lebih hasilnya segini ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, jadi di sini kita akan menuju ke soal 2, yaitu peluang untuk mendapatkan 1 kartu zong. Jadi ini peluang untuk mendapatkan 1 kartu zong dan 1 kartunya yaitu 1 bukan zong. Jadi tetap aja kartu yang diambil tetap 2 ya. Di langkah yang pertama yaitu hitung N 1 zong. Terus dari 2 kartu zong. Nah, pas posisi kayak gini langsung aja kita tulis rumusnya, yaitu C21 sama dengan 2 faktorial per kurung buka 2 kurang 1 faktorial 1 faktorial kali 1 faktorial maksudnya ya. Terus sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial. Lalu sama dengan 2 kali 1, ini kali, maaf ya, 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 2 kali 1 per 1 kali 1 sama dengan 2. Nah ini soal ketiga, maaf ya. Nah jadi ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah hitung N 1 bukan zong dari 8. Ini kartu aman ya. Nah oke, di sini langsung aja rumus beserta jawabannya. C8 1 sama dengan 8 faktorial 1 8 per 8 min 1 8 kurang 1 maaf faktorial 1 kurang 1. Ini bukan kurang ya, ini faktorial, terus ini kali ini 1 faktorial ini, nah maaf, sama dengan 8 faktorial 7 faktorial kali 1 faktorial. Oke, sama dengan 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 1 sama dengan, nah ini kan 7 faktorial bisa coret sama ini, jadi sisa 8 per 1 sama dengan 8. Lanjut ke langkah yang ketiga. Di sini langkah mencapai 4 karena dia itu tidak dua-duanya satu kategori, jadi satunya aman satunya zong ya, jadi ada 4 langkah. Jadi langkah keempat adalah gabungkan keduanya. Salah, maaf, ini langkah ketiga ya. Langkah ketiga gabungkan keduanya. Jadi saya akan menulis lagi rumusnya. N 1 zong sama dengan C21 kali 8, maaf, C81 sama dengan 2 kali 8 sama dengan 11. Dan langkah terakhir yaitu langkah keempat adalah hitung peluangnya. Oke, jadi di sini peluang hitung peluangnya bisa seperti ini ya. Oke, P sama dengan 1 zong sama dengan, ini kan sesuai dengan soal tadi ya, jadi carinya tuh peluang mendapatkan 1 kartu zong ya, bukan peluang mendapatkan 1 kartu zong dan 1 kartu aman.
Bukan ya, jadi kita disuruh cuma cari kartu zongnya aja. Oke, rumusnya kurang lebih seperti ini. Dan jawabannya ya 21 kali 81. Ini C ya, C 21 C 81 per 10 2. Nah, sama dengan 16 45 sama dengan 0,358. Ini adalah hasil akhir dari hitungan peluangnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini 10 2 adalah total kartu, terus kartu yang diambil berapa. Nah, jadi segini ya. Ini saya persingkat rumusnya. Atau langsung hasilnya lebih tepatnya. Dan lanjut ke soal yang ketiga. Oke, setelah tadi kita membahas soal yang kedua, sekarang kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu peluang aman. Di sini peluang untuk aman tidak dapat zong sama sekali. Kartu bukan zong menang plus kosong, totalnya 8, total kartu 10. Kartu yang diambil 2, keduanya bukan zong. Lalu beginilah kurang lebih hitungannya. Langkah yang pertama, kita ambil dulu. Langkah yang pertama yaitu hitung N aman. Aman dari 8 kartu bukan zong. Lalu di sini kita akan hitung langkah pertamanya, yaitu C82 sama dengan 8 kurang 2 min 2 8 kurang 2 faktorial 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, ini seperti biasa saya menggunakan faktorial per 6 faktorial 1 dikali, ini bukan 1 ya, tapi kali ya, kali 2 kali 1. Nah, di sini langsung aja coret 6 ya, karena di sini kan 6 faktorial ya. 6 faktorial ke bawah lagi, enter 6 faktorial menjabarkan, langsung saja coret. Nah, di sini di atas hasilnya 56 per 2 sama dengan 28. Nah, terus langkah kedua hitung N, hitung NS. Nah, di sini langsung aja untuk rumusnya, yaitu NS 10 faktorial per 10 kurang 2, ini kurung faktorial, terus 2 kali 2 kali 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Di sini 8 faktorial kali 2. Maaf, di sini kali 1. Ini duanya beda lebih. Ini 8 faktorial kalau teman-teman tidak bisa lihat. Nah, terus 10 kali 9 per 2 90 per 2 sama dengan 45. Nah, ini langkah yang kedua. Lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu langkah keempat, langkah ketiga, maaf. Yaitu hitung peluangnya. Di sini N, maaf, di sini P aman 82 per 10. C82 per C102 sama dengan 28 per 45 sama dengan 0,622. Ini adalah hasil dari soal ketiga. Orang disuruh sama gurunya harus ngomong, malah nggak boleh ngomong. Mana sih? 1, 2, 3. Jadi dari ketiga soal ini kita coba ambil pembuktian. Jadi setiap kasus itu ntar hasilnya tuh bakal satu. Nah, kita coba hitung ya. Koreksi jika saya salah. Di sini kita tulis pembuktian. Kita taruh paling bawah ya. Salah. Oke. Pembuktian. Oke, di sini saya akan terus rumusnya. 145 plus 10 45 tambah 28 45 sama dengan 45 bagi 45 sama dengan 1. Sama itu benar ya. Jadi dari 145 itu dari sini. Maaf. Ini 145. Nah, di sini saya hapus dulu. Saya sedikit keliru sama tulisannya. Tulisannya sudah saya tulis di kertas. Jadi di sini tuh harusnya tuh 6. Dari sini benar 6, bukan 5 ya, guys ya. Nah, terus di sini 45 itu dari sini ya, guys ya. Dari sini. Nah, ini 28 ya.
2845 itu dari sini. Nah, dari sini ya. Jadi sudah cukup jelas pembahasan tentang rumus. Jika saya memilih salah kata atau salah dalam berucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.